Buat yang bilang laporannya adalah goib, ya mungkin dia sedang menghibur dirinya sendiri. Terus kalau ditanya dengan kakaknya gimana? Kakaknya nggak perlu dilaporin karena otomatis jadi saksi yang bisa saja jadi tersangka, paham? Kalau kalian tanya kakaknya baik atau tidak, tidak, ya. Kakaknya itu benar seperti dalang. Gua saksinya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita, mereka tetap eksis di ranah media. Ya, konflik Hotman Paris dengan Nikita Mirzani tentu membuat musuh-musuh Nikita sekarang berada di atas angin. Karena Hotman Paris adalah pengacara handal yang sangat tahu hukum. Dan disinilah banyak yang berharap Hotman Paris nantinya bisa menjebak Nikita secara hukum. Termasuk juga tentunya Tengku Zanzabella dan juga Dewi Persik, yang dimana mereka merupakan musuh dari Nikita Mirzani. Dan Tengku Zanzabella juga sudah memasukkan laporan kepolisiannya ke Polda Metro Jaya dan kemudian sekarang ada di Polres Jakarta Selatan berkasnya. Dan Nikita memang sudah diblok oleh Hotman Paris. Nampaknya Nikita masih belum mundur dan terus saja melakukan serangkaian serangan kepada Hotman Paris. Sementara Hotman Paris terus membalas Nikita dengan cara menyinggung brand ambassador yang tidak layak untuk sebuah produk. Nah, bagaimanakah Tengku Zanzabella kemudian menyikapi kedatangan Hotman Paris ini melawan Nikita Mirzani? Sementara Zanzabella dulu juga melaporkan Nikita Mirzani setelah kecewa bahwa laporan polisi Hotman Paris kepada Nikita Mirzani yang dulu ternyata adalah hoax. Gue baru sampai Jakarta dari Solo kemarin ya, petilasan. Nah, pagi-pagi gue liatin video beredar Bang Hotman Paris ngelaporin bla bla bla. Udah seneng kan? Tiba-tiba gue lihat udah klarifikasi toh di akun IG-nya, katanya enggak, itu hoax. Oke, tapi buat warganet jangan bersedih karena minggu ini saya akan LP-kan si Batinoiko ya. Kok lama sekali Kak? Iyalah, nggak bisa lah serta-merta seperti itu, ya kan? Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya, kita pelajari dulu, bla 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 bla. Oke, kenapa niat sekali melaporkan dia? Oh iya, jejak digital saya tinggal dan seluruh media dan netizen mengarah kepada saya tentang si pemakai narkoba tersebut. Ya, harus dibersihkan. Apalagi saya punya anak gadis. Ya, jadi buat dia, Batino, ya. Jangan cuman kau cari pencitraan sama orang sedih, aku seorang ibu, ya. Aku juga seorang ibu. Namaku harus bersih karena aku tidak pernah pakai narkoba. Oke? Tenang warganet. Tenang. Kemarin gue memang ada jadwal meditasi, jadwal rutinitas gue itu petilasan memang. Ya. Jadi bukan gue diam, no, nama gue harus bersih, ya. Akun Instagram Nikita Mirzani diblokir Bang Hotman. Waduh, pertarungan semakin panas nih. Baru-baru ini nih Hoppers, akun Instagram Nikita Mirzani diblokir sama Hotman Paris. Nih, Nikita Mirzani sendiri loh yang share di instastory-nya nih. Nikmir juga malah semakin ngejek Bang Hotman loh setelah diblokir. Bahkan nih ya Hoppers, dia nuduh bahwa Bang Hotman itu gak siap atas kritikannya yang dia lontarin. Nih videonya. Teruntuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang. Tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Kerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba, ya lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Hah? Lu kalau mau nyindir gue sebut nama. Sebut nama Nikita Mirzani. Kenapa lo takut? Nih kayak gue Hotman Paris, perusak generasi muda. Tuh, pembela bandar narkoba. Berani gak sebut nama? Gue geding lo.
Nyai juga bilang nih Hoppers, kalau Bang Hotman itu udah nggak ada wibawanya karena keseringan ngelakuin gimmick murahan. Ih. Pertarungan mereka berdua makin panas aja ya Hoppers. Jangan lupa berita selengkapnya langsung aja cek di hops.id. Salam Hotman Paris, halo fans saya seluruh Indonesia. Ada pertanyaan ke saya, siapa brand ambassador yang diboykot oleh beberapa televisi utama, Prime TV, TV swasta? Memang tidak diboykot di seluruh TV, tapi beberapa TV besar tidak boleh menayangkan wajahnya, tidak boleh mendengarkan suaranya, tidak boleh mendengarkan ocehannya, maupun tidak boleh mendengar gayanya. Pokoknya tidak boleh masuk televisi tersebut di beberapa TV swasta yang besar. Oke, mengenai seolah-olah Hotman mencari uang dengan menjadi brand ambassador untuk skincare, itu hanya iseng-iseng doang. Gaji brand ambassador nggak ada artinya bagi saya, ya. Saya baru posting villa saya termahal di Bali. Kebetulan harga transaksi oleh penjualnya disuruh harus bayar pajak penuh. Itulah villa termahal di Bali dalam sejarah villa, dan harga villa tersebut cukup membayar gaji brand ambassador bukan seumur hidup, 3 kali seumur hidup, ya. Saya tidak mau pamer harta, tapi kalau ditantangin ayo buka-bukaan, ya. Mengenai cincin, siapa bilang inilah cincin termahal, dan ini baru berumur berapa bulan ini, baru aja berumur beberapa bulan, ya. Sekali lagi, Hotman memang ada income dari sebagai brand ambassador, tapi itu hanya uang receh bagi Hotman. Salam Hotman Paris. Boleh kesiapan untuk pelaksanaan sidang tuntutan hari ini? Oke, jadi pertama yang mau saya utarakan dulu adalah banyak benar fans maupun warga yang minta saya mundur jangan bela perkara narkoba. Ada 2 jenis golongannya, ya. Yang pertama adalah yang minta saya agar mundur secara sopan, dan untuk itu saya mengatakan terima kasih, tapi saya tetap secara profesional akan membela klien saya. Yang kedua, ada juga yang minta saya mengejek saya dengan cara kasar, dengan cara biadab, malah seolah-olah saya membela merusak bangsa. Dan saran saya kepada orang yang menyindir secara kasar tersebut agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwaannya, agar dia bisa melihat dirinya sendiri apakah memang bersih atau tidak. Oke, itu aja. Jangan lupa pergi ke dokter jiwa dan psikiater segera. Orang yang menyindir saya secara kasar karena saya membela Teddy Minahasa, karena di Indonesia pun sudah ratusan, itu banyak perkara-perkara berat, termasuk misalnya antara lain perkara pemboman, perkara pembunuhan, bahkan Sambo juga dibela oleh pengacara. Saya sendiri adalah yang pertama diminta oleh Sambo sebagai pengacaranya.